Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bagikan sedikit eh, untuk menjadi renungan kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, eh, judul renungan kita pagi hari ini adalah Ketaatan Kecil Membawa Mukjizat Besar. Nah, Bapak, Ibu, nah eh, ini adalah hari terakhir sidang raya Sinode, tapi hasil yang sudah ada di Sinode ini adalah eh, yang pertama tentu ada pengurus untuk badan-badan Sinode sudah ditentukan, dan hal yang menarik adalah apa yang selama ini kita gaungkan sekarang sudah menjadi hasil dari sinode ini. Sidangnya adalah satu harapan bahwa dalam 4 tahun ke depan, dalam kepengurusan sinode yang baru ini, GKKD boleh bertumbuh 5 kali. Ya, boleh bertumbuh 5 kali. Nah, saudaraku, jadi pada waktu eh, ini digaungkan, kelihatan ada banyak harapan, tapi ada juga seperti ketidakpercayaan bagaimana bisa ini terjadi, ya. Jadi ini menjadi seperti tugas yang berat, ya, karena disampaikan ke semua PD, dan gereja harus bertumbuh 5 kali, ya. Nah, jadi pada waktu sharing-sharing kecil, ya saya mendapatkan respon, wah bagaimana ya bisa ini terjadi. Ya, jadi saya juga pada waktu kemarin coba pikirkan memang ya, bayangkan misalnya di PD 5 di kita, ya tadinya hamba Tuhannya 40, kalau kita menjadi 5 kali berarti 200 hamba Tuhan. Itu artinya juga, wah kalau kita mengadakan pertemuan satu PD sama dengan seperti kita sidang raya hari ini, karena dihadiri oleh 200 hamba Tuhan. Ya. Tapi, nah ini saya langsung ingat, karena juga 5 kali, saya ingat 5 roti, ya, meskipun ditambah ini 2 ikan, ya, karena sama-sama 5, ya. Nah, mari kita lihat dulu ayat ini, saudaraku, ya, Lukas 9 ayat 16 sampai 17. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah eh, melalui ayat ini, jadi saya buat judulnya adalah ketaatan kecil, bahkan ketaatan seorang anak kecil yang menghasilkan mukjizat. Nah, tentu ini dimulai dari karena banyak sekali orang berduyun-duyun datang mendatangi Yesus, mendengarkan khotbah dari Yesus. Ya, Bapak Ibu, ya ribuan orang ya berkumpul untuk mendengar Yesus, dan pada waktu petang, ya waktu sudah petang, murid-murid resah juga, ini bagaimana ini sampai jam berapa ini, ya Tuhan kita Yesus berbicara, berkhotbah. Nah, lalu Yesus mulai menyampaikan perintahnya, menyampaikan perkataannya, di mana kita harus membeli roti, ya untuk dimakan. Wah, kaget saudaraku. Kaget sekali, semua murid-murid menjadi kaget.
Wah, bagaimana? Lalu Filipus datang berkata, uang 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan semua orang ini. Kalaupun kita beli 200 dinar, maka ya mereka tidak akan mendapatkan roti yang cukup, sepotong kecil-kecil saja nggak akan bisa. Nggak mungkin. Nah, ini nggak mungkin. Jadi menanggapi pernyataan Tuhan, di mana kita beli roti, ya selain roti nggak ada, saudaraku, uang yang banyak pun nggak cukup ya untuk bisa ini. Itu kira-kira, saudaraku, tanggapan dari uh, murid yang dicatat di sini bernama Filipus. Ya. Jadi murid-murid ini sebagian besar tentu tidak percaya apa yang mereka dengar. Bagaimana bisa? Nah, Yohanes 6 ayat 5 sampai 7 mencatatnya ya. Nah, ini menarik karena cerita ini ada di keempat Injil itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cerita ini ada di empat Injil itu. Dan memang, saudaraku, saya melihat ada banyak yang disampaikan, eh, yang mau disampaikan oleh keempat Injil ini, sehingga agak sedikit berbeda-beda apa yang mereka sorot, saudaraku. Nah, di Yohanes ini kelihatan sekali Yohanes melihat apa yang tanggapan dari murid-murid ketika Yesus berkata, ya, kita harus memberi mereka makan. Nah, Yohanes 6 ayat 57, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti ya, supaya mereka ini dapat makan. Nah, sebenarnya Tuhan tahu apa yang mau dia kerjakan, tapi sengaja dia katanya menyampaikan itu supaya ia melihat respon dari Filipus. Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tetapi jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, mengapa dia berkata begitu? Karena dia lihat dirinya, tentu dia lihat dirinya, makanya dia lihat kemampuannya, makanya dia sebut 200 dinar. Tetapi berbeda tentu dengan seorang anak kecil, ya, dia datang dengan apa yang dia punya. Nah, kita tahu akhirnya tadi ayat itu Tuhan melakukan sesuatu, mengubah 5 roti menjadi 2 ikan. Menjadi cukup untuk 5.000 laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, terutama kita jemaat Tuhan ya yang ada di wilayah Jawa Tengah ini ya. Bapak Ibu, kita sudah gaungkan terus GKKD 5 kali. Kalau lihat ini sama seperti mungkin Filipus, kita melihatnya, kemampuan saya tidak cukup. Ya, tidak cukup, rasanya tidak cukup. Bagaimana bisa kami akan bertumbuh 5 kali? Ini artinya juga kalau kita misalnya dicatat, kalau kita misalnya tercatat ini ya 1.000 orang misalnya, atau 1.000 berapa, 1.200 misalnya, itu artinya kita akan menjadi 6.000. Wow. Kalau hamba Tuhannya di kita ini totalnya berapa? Misalnya 15 orang, itu sama dengan jadi 75 orang. Wow, itu sesuatu yang sangat besar. Tetapi mari kita
mau menjalankan ini seperti anak kecil. Kita melakukan bagian kita, itu sebabnya dicanangkan satu, satu, satu. Ya. Mari kita melihatnya ya bukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kita hanya datang seperti anak kecil ini, membawakan hanya 5 roti dan 2 ikan, itulah yang dia punya. Jadi saya melihat bagaimana cerita ini, melihat untuk mukjizat terjadi, bagaimana kita bisa melihat nanti akhirnya GKKD 5 kali ini, bagian kita adalah melakukan hal yang kecil. Apa itu? Mari kita menjadi seorang yang taat. Mari kita percayai saja. Mari kita menjadi orang yang taat dan percaya. Dan mari kita pegang apa yang menjadi bagian kita. Apa itu? Melakukan hal kecil. Melakukan satu, satu, satu. Setiap kita mengerjakan apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada pada kita. Ya, apa itu? Tentu kita terus berdoa, berdoa seperti yang disampaikan Pak Kris, kita berdoa untuk pribadi-pribadi yang menjadi target sasaran kita, personal on targetnya. Ya, pot. Kita doakan keluarga kita bawa terus teman-teman kita, namanya kita sebut. Mungkin harus ada sampai 5 yang kita doakan, lalu kita datangi mereka. Kita harus usahakan. Kita harus buat acara. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan. Kita harus cerita, melakukan kebaikan-kebaikan, kasih. Dan tiba saatnya kita menyampaikan kabar baik itu. Ya. Lalu kita akan menyaksikan pekerjaan Tuhan, memberkati kesaksian kita, memakai kesaksian kita menjadi satu pertobatan untuk Dia. Bawalah semua yang kita punya, apa yang ada ini. Bawa semuanya kepada Yesus karena di dalam Yesus ada mukjizat. Ya. Jadi kita harus melakukan, bukan hanya kita rutin berdoa, mengusahakannya. Nah, saya pikir mungkin setiap orang, tidak semua orang diberi kecakapan untuk menyampaikan kabar baik. Tidak apa-apa, saudaraku. Karena mungkin ada orang yang punya banyak teman, punya kecakapan, tetapi kita mungkin bikin juga ada acara-acara dan itu membutuhkan dana. Mari kita juga menyisikan sebagian persembahan kita, ya, untuk kita pakai menjadi misi untuk 111 GKKD 5 kali. Semuanya kita bawa kepada Yesus. Semua usaha-usaha kita yang kecil-kecil ini, setiap pribadi membawanya kepada Yesus, Sang Pembuat mukjizat. Dan mari kita biarkan bagaimana Yesus melakukan mukjizatnya, menduplikasi, melipat gandakan, membuat yang mustahil itu, yang membuat 5 roti dan 2 ikan itu menjadi cukup untuk 5.000. Membuat perkataan kesaksian kita itu mengurapi kita, memberikan mukjizat demi mukjizat dalam menyertai semua pemberitaan kesaksian kita itu atau acara-acara yang kita lakukan, sehingga kita akan melihat karena setiap orang melakukannya, dan saya percaya GKKD 5 kali bukan hanya isapan jempol, bukan hanya angan-angan, tetapi Tuhan akan melakukannya. Mari Bapak Ibu, mari kita menjadi taat dan percaya, lakukan yang menjadi bagian kita, hal-hal kecil, kita hanya fokus apa yang bisa kita lakukan. Menyaksikan kepada 5 orang, supaya kita bisa dapat 1 orang, tentu bukan hal-hal yang sulit. Ya.
Dan kalau hal yang kecil ini kita lakukan, saya percaya Tuhan pasti bertindak. Dan saatnya nanti kita akan melihat betapa Allah kita dahsyat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu, ya bangkitkan iman kita, percayai Allah kita, Allah yang sanggup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.